send it to my phone. You already know, I'll keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I won't tell a soul, send it to my phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruni Remaja Zanuba Arif Pasyam. Saya bersekolah di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dan mengambil program studi Teknik Mekanikal Bandara Angkatan 11 Charlie. Nah, karena saya mengambil program studi ini, tentu saya akan menjelaskan tentang salah satu alat mekanik, yaitu air conditioner atau sering kita sebut dengan AC. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Dr. John Gorrie sukses menciptakan mesin pembuat es yang menjadi asal mula lahirnya AC modern. Ia merancang kompresor udara untuk membuat es dari air. Mekanismenya ditenagai oleh kuda. Inilah konsep awal mengenai cara kerja pendingin udara. Beberapa dekade kemudian, ahli teknik Willis Carrier membantu suatu perusahaan penerbit menghilangkan kerutan pada halaman majalah karena lembab. Ia merancang pendingin udara elektrik pertama menggunakan koil pendingin dan filter udara. Awalnya dia menggunakan air dingin sebagai pendingin, lalu memasang kompresor amonia dalam mesinnya. Carrier tahu mesinnya bukan hanya baik untuk majalah, tapi sekaligus melembabkan maupun menghilangkan kelembapan udara di dalam ruangan. Ia mematenkan penemuannya dan mulai mendirikan perusahaan sendiri, Carrier Engineering Corporation. Air conditioning system adalah rangkaian mesin yang memiliki fungsi sebagai pendingin udara yang berada di sekitar mesin pendingin tersebut. Penggunaannya dimaksudkan untuk memperoleh temperatur udara yang diinginkan sejuk atau dingin dan nyaman bagi tubuh. AC bisa juga mengatur kebersihan dan kelembapan udara di dalam ruangan, sehingga tercipta kondisi udara yang berkualitas, sehat, dan nyaman bagi tubuh. Kompresor berfungsi untuk memberikan kompresi atau tekanan pada refrigeran sehingga temperatur dalam tekanannya naik dan selanjutnya dialirkan ke kondensor. Kondensor berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor serta mengubah wujud gas menjadi cair. Reservoir dryer. Di dalamnya terdapat beberapa komponen yang memiliki fungsi vital bagi sistem AC, di mana berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ikut bersirkulasi bersama refrigeran. Pipa kapiler atau katup ekspansi berfungsi untuk menurunkan tekanan pada refrigeran. Evaporator berfungsi sebagai alat penyerap kalor dari lingkungan ke refrigeran sehingga refrigeran akan mengalami perubahan fase dari cair menjadi uap. Pertama, gas diberi tekanan oleh kompresor sehingga gas berubah fase menjadi cair yang mengakibatkan meningkatnya suhu. Selanjutnya, gas dengan suhu yang tinggi tersebut kemudian masuk ke dalam kondensor dan diberi hembusan. Hasilnya, cairan bertekanan tersebut keluar dari kondensor dalam keadaan suhu yang lebih rendah dari sebelumnya. Selanjutnya, cairan tersebut menuju reservoir dryer, di mana terjadi proses penyaringan kotoran-kotoran yang ikut bersirkulasi bersama refrigeran. Pada expansion valve, cairan tersebut disemprotkan ke daerah yang tidak bertekanan yang menghasilkan cairan freon berubah fase menjadi gas, sehingga suhu yang sebelumnya telah turun menjadi lebih rendah lagi. Selanjutnya, gas freon masuk ke evaporator dan dihembuskannya udara melalui evaporator sehingga suhu udara yang melewati evaporator tersebut menjadi dingin. Udara dingin tersebut kemudian disalurkan ke ruangan sehingga ruangan menjadi dingin. AC
AC split adalah jenis AC yang paling banyak dibeli. Selain dikendalikan oleh remote, AC ini juga bisa dikendalikan dengan bantuan smartphone yang telah dilengkapi dengan fitur remote. AC split ini memiliki dua bagian, yaitu indoor dan outdoor. Kompresor pada AC split ini terletak pada bagian outdoornya dan memiliki kipas sebagai alat untuk mengurangi panas yang ada pada pipa kondensornya. Sedangkan pada bagian indoornya terdapat pipa evaporator dan motor listrik yang berfungsi memutar blower dan kemudian dikeluarkan pada ruangan yang telah ditentukan sehingga ruangan tersebut menjadi dingin. AC for standing sangat banyak diminati oleh masyarakat sebagai pendingin ruangan yang fleksibel dan praktis. Dikatakan praktis serta fleksibel karena unit conditioner ini sangat mudah dipindah atau ditempatkan sesuai keinginan dan kebutuhan. Pendingin ruangan ini menerapkan sistem kerja dengan mengubah air menjadi udara yang bersuhu dingin untuk dialirkan ke semua ruangan melalui via lubang-lubang yang ada pada unitnya. Pada AC window ini memiliki bentuk antara indoor dan outdoornya menyatu. Di dalam pemasangan AC window ini, kita harus melubangi tembok ruangan yang akan dipasangi AC tersebut. Letak indoor berada di dalam ruangan dan outdoornya berada di luar ruangan. Tembok pembatas ini sangat diperlukan agar udara panas yang berada di luar ruangan tidak masuk ke dalam ruangan yang bersuhu rendah, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada kompresor. AC VRV adalah sebuah teknologi yang sudah dilengkapi dengan CPU dan kompresor inverter. AC yang mengaplikasikan sistem ducting atau sistem saluran menggunakan pipa-pipa. Jadi intinya AC ini dapat didistribusikan ke beberapa sektor, namun pusatnya sendiri ada di satu. Pendingin udara ini mempunyai komponen utama yakni sistem pipa refrigeran yang mampu untuk menangani kasus-kasus jalur pipa yang panjang baik secara horizontal maupun secara vertikal dan berkapasitas besar. Kinerja refrigeran merupakan komponen utama sebagai bahan pokok dalam sistem kerja AC. AC VRV ini biasanya kita temukan pada bangunan-bangunan besar, misal gedung perkantoran dan hotel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengoperasian AC pada bandara. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep 77 Tahun 2005 tentang persyaratan teknis pengoperasian fasilitas teknis bandara udara, salah satunya ialah AC atau mesin pendingin. Sebagai bagian dari sistem bandar udara, fasilitas teknis bandar udara perlu dievaluasi agar terpenuhinya efisiensi dan efektivitas pengoperasian fasilitas tersebut. Persyaratan pengoperasian ini diantaranya prosedur pelaksanaan kelayakan teknis, pengoperasian fasilitas, standar persyaratan teknis pengoperasian fasilitas. Persyaratan perawatan AC diantaranya yaitu kecepatan aliran udara, penggantian dan pembersihan udara, pengaturan temperatur, kelembapan, dan pendistribusian aliran udara pada tingkat atau kondisi yang diinginkan secara teratur dan konstan. Pengkondisian udara dalam ruang terminal menggunakan sistem pengkondisian udara sesuai tingkat pelayanan bandara atau level of service, diantaranya yaitu suhu udara maksimal 27 derajat Celcius dan kelembapan maksimal yaitu 55%.